Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat teman-teman semuanya. Eh, ada berapa kita? Berenam ya sama aku. Alhamdulillah kita berkesempatan buat ketemu lagi di kajian bahasa Arab kali ini. Kita langsung mulai aja karena udah lewat juga. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah dan doa mau belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita lanjut ke pembahasan kita. Jadi kemarin tuh kita terakhir kan identifikasi isim ya. Nah, tadi tuh aku aja sempat lupa ya, aku ngasih PR Alkafirun, tapi tiba-tiba ada yang ngechat nih, ngasih tugasnya gitu. Teh Putri ya, aku share screen dulu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, aku mau uh, identifikasi isim di Alkafirun dulu, karena aku udah bilang uh, mau identifikasi ini bareng-bareng. Sebentar aja ya. Kelihatan kan share screen-nya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Lanjut aja nih. Dalam ayat pertama ada berapa kalimah isim? Ayo, ayo. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Teh Putri ada berapa teh? Ada satu. Ada satu. Yang mana teh? Yang Al-Kafirun. Al-Kafirun. Tandanya apa? Alif Lam sama sebelumnya ada seruan ya ayuhal. Betul. Ada alif lam dan ada didahului haraf nida. Selanjutnya, ayat kedua. Kalimah isim pada ayat kedua ada berapa? Ayo, ada berapa? Tata, ada berapa, Tak? Nggak tahu, bentar-bentar. Sok, sok. Ada 0, 1, 2, Nggak 3. ada nggak sih? Nggak Nggak ada. ada kayaknya. Nggak ada. Ada ya satu. Ma, diawali mamimu. Dia ini isim isim mausul disebut ya. Isim, ya Allah, maafin, mausul. Nanti belum dibahas. Tapi dia ma ini termasuk isim. Kalau di ayat ketiga, ada nggak kalimat isim? Oh ya, ada nggak? Ma, Ya, ma betul. Wah, Wa, kenapa wa kalimat isim? eh, salah ya? Kenapa, kenapa? Nggak apa-apa kalau ada alasan. Kenapa tak?
Ini wa-nya wadan bukan? Iya, wadan. Wadan itu disebutnya haraf athof ya. Kalau haraf jar, waw demi gitu. Oh iya lupa. Nah, ya. Dan karena ini waw dan berarti kalimat setelahnya belum tentu kalimat isim ya. Kalau di sini tuh ada satu lagi antum. Kata kemarin tuh sempat disinggung ya isim domir. Nah, tapi belum dibahas sebenarnya. Ini tuh kan kata ganti ya, antum kalian gitu. Kata ganti pertama. Tapi nggak apa-apa, belum dibahas. Selanjutnya, ayat keempat. Ada berapa kalimat isim di ayat keempat? Ayo, ada berapa? Teh Nisa berapa teh? Ayat keempat teh. Halo, halo. 2. Nggak kedengeran nih. Eh. Ada berapa? 2 gitu. Dua. Dua apa aja? 2 bukan. Kalau dua apa aja? Anak. Anak dan Gimana ya? ma. Ma. Ini mamimu, ini anak kata ganti, isim domir, kata ganti pertama. Jangan lupa ini ada tanwin. Abidun. Ini Oh tanwin. iya. Nah, berarti ini kalimat isim juga. Lanjut, ayat kelima. Ada berapa kalimat isim pada ayat kelima? Hmm? Ada berapa, Teh Putri? Antum masuk gak sih teh? Iya, Iya. dua. Antum termasuk ya. Antum. Sama nih kayak gini. Dia isim domir juga. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau ayat ke-6, ini ada berapa coba kalimat isimnya? Sebenarnya, lakum ini adalah jar majrur. Percaya atau tidak percaya. Haraf jarnya apa? Haraf jarnya itu li. Nah, kan li ya tadinya li untuk gitu. Atau li milik. Tapi li ditambah isim domir, maka harokatnya berubah. Isim domir disingkat aja ya. Harokatnya berubah jadi la. Jadi la. Baru ditambah isim domir. Jadi gimana? Lakum. Nggak ada likum. Sama juga kayak li ditambah hu misalnya. Hu itu dia kan. Atau ditambah ha. Ha itu dia perempuan kan. Ha. Pasti harokatnya itu berubah. Dari li menjadi la. Makanya di Al-Quran suka ada lahu, laha gitu ya. Karena memang kaidahnya seperti itu. Li berubah jadi la. Jadi kum adalah kalimat isim karena didahului haraf jar. Dan lakum adalah jar majrur. Oke. Dinukum. Sebenarnya din ini juga haraf ini. Kalimat isim. Tapi mungkin belum dipelajari nanti aja. Kum tadi ya, dia ini isim domir juga. Kata ganti ketiga. Karena, kata ganti pertama ya. Kalian. Tapi dia letaknya ada di akhir. Walia. Nah, menarik. Nah, sebenarnya li ini juga sebenarnya kalau untuk ditambah ya itu kan domir juga kan, tapi untuk aku gitu, aku. Nah, berarti kalau ini pengecualian li ketemu ya isim domir ya isim domir yang artinya aku, dia tetap li gitu.
gimana jadinya? Biasanya di sukunin, li miliku gitu. Tapi kalau misalnya ditambah na, li ditambah na jadinya gimana? Lana ya, nggak lina gitu, tapi lana. Pengecualian buat ya. Jadi tanda lia ini adalah jar majrur meskipun cuma 2 huruf ya. Lia jar majrur kayak gitu. Segitu aja dulu mungkin buat al-kafirun. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebentar, kuota aku kayaknya mau habis. Aku matiin dulu ini ya, biar agak ngirit. Kita lanjut. Kemarin kita udah bahas tanda-tanda isim. Selanjutnya adalah, jadi sebenarnya teman-teman, tanda isim itu nggak sebatas dari tanda-tanda tadi aja gitu. Bukan berarti selainnya itu bukan isim. Ini kalau teman-teman bisa baca bukunya, ke bawahnya itu ada kayak kalimat isim jamid dan mustaq. Jadi ada klasifikasinya lagi gitu. Kalimat isim, pokoknya ada ghair munsharif, terus ada isim tafdhil. Nah, kayak gitu. Ada isim masdar, ada kalimat isim mabni. Nah, ini ya yang tadi sempat dibahas, isim domir, huwa humahum, hiya humahunna. Nanti kita bahasnya. Ada isim isyarah, hada nih berarti hada itu kalimat isim ya. Nah, isim mausul yang tadi aku sempat ini sebenarnya ini ada ma ya, tapi ya udah belum dibahas mungkin. Ada isim istifham. Pokoknya sebenarnya nggak sebatas dari tanda-tanda isim yang kita pelajari sebelumnya, masih sangat luas sekali. Makanya sebenarnya nggak cukup ya kalau sejam sekali buat belajar bahasa Arab tuh. Kecuali memang ya mau nggak mau harus mungkin butuh tulul zaman gitu, waktu yang panjang. Selanjutnya adalah kalimah isim mu'rab. Kalimah isim mu'rab itu apa? Kalimah isim yang berubah-ubah akhirnya. Bisa dirubah akhirnya. Bisa dirubah akhirnya ya. Akhir kalimahnya. Kayak misalnya ntar aku. Kita udah pernah ngebahas haraf ini ya. Haraf jar. Pointer. Haraf jar. Misalnya sebentar. Misalnya ini almasjidu. Kalimah isim. Kalau misalnya sebelumnya dia nggak ada apa-apa, pasti u atau rofa. Disebutnya rofa ya. Pasti u. Tapi ketika dia dimasuki haraf jar, atau mungkin nanti ada yang mempengaruhinya lagi. Bukan haraf jar aja ya yang bisa mempengaruhi suatu isim tuh. Mina ya, karena ada alif lam, ya sukunnya dihapus jadi fathah. Min ditambah al masjid ya jadi dihapus. Jadi apa? Jadi bukan al masjidu lagi. Berubah karena al masjidu itu mu'rab, bisa dirubah akhirnya. I'rabnya bisa dirubah. I'rab tuh ini ya harokat akhir. I'rabnya berubah karena dipengaruhi haraf jar maka jadi minal masjidi. Kayak gitu ya. Dia disebutnya kalimah isim mu'rab. Bisa dirubah-rubah akhirnya. Bisa di-i'rab kalau misalnya bahasa mungkin di kaidah Arabnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada minanya, nggak ada minnya, atau misalnya ada ila,
Nah, ya tetap al-masjidu. Kapan dia al-masjida? Nanti ada yang namanya haraf nasab. Inna, kayak anna, lakinna. Nanti dia jadi al-masjida, tapi belum kita bahas. Gambaran singkatnya kalimat isim mu'rab itu ya kayak gitu. Jadi dia bisa di-i'rab. Dia akhirnya bisa berubah-ubah. Kayak gitu kira-kira. Lanjut lagi. Kenapa dia bisa berubah-ubah? Penyebabnya adalah amil. Kata yang menyebabkan kata setelahnya harus dibaca tertentu. Amil itu contohnya haraf jar. Contohnya haraf nida. Karena haraf nida, Muhammadun tadinya harusnya dibaca, kalau nggak ada ya, bacanya Muhammadun aja. Kalau dia di awal kalimat. Di awal jumlah maksudnya, ya, di awal kalimat. Tapi karena ada ya, dibacanya jadi ya Muhammadu. Terus, tadinya Rasulullah. Tapi kalau misalnya ditambahin ya, jadinya jadinya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul adalah kalimat isim mu'rab, bisa di-i'rab dan amilnya adalah haraf nida. Kayak gitu ya, yang mempengaruhinya. Nah, perubahan akhir atau i'rab disebutnya, perubahan akhir disebutnya i'rab ya. Perubahan akhir kalimat isim, kalau ada KI, berarti ini kalimat isim. Ada 3 macam, yaitu apa aja? Rofa, rofa itu un, ani, una, u. Nasob, nasob itu a, an, aini, ina, a. Jar, jar itu ya, tadi ya ada contohnya. Kalau dimasukin haraf jar, nanti i'rabnya juga jadi jar. Jar itu sebenarnya bisa A juga, tapi ini nanti bahasannya ada tersendiri biar nggak pusing. In, aini, ina, i sebenarnya juga. Nanti ada penjelasan lebih jelas. Tapi mungkin ini nangkep ini dulu ya. Jadi ada 3. Mungkin kan kalau kita misalnya belajar ikro, taunya harokat cuma ada uun, aan, iin, sukun, kayak gitu kan. Tapi kalau i'rob, dia ini ada ani, ada una, ada u. Nah, ini untuk rofa. Kalau untuk nasob, aini, ina, a gitu. Kenapa sih ada pembagian-pembagian ini? Kita bahas di sini. Jadi, kalimat isim secara mungkin kalau di bahasa Inggris ya ada kata bentuk tunggal, book doang. Terus tapi kalau misalnya booknya banyak ditambah s akhirnya kan jadinya books. Nah, di dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ada isim mufrad yaitu kata benda tunggal. Ada musanna. Musanna itu kata benda yang artinya 2. Kan kalau misalnya di bahasa Inggris cuma ada banyak dan 1. Mau 2 dia tetap pakai x, s kan belakangnya books. Kayak gitu kan cara bacanya. Book, books. Kalau 1 book, kalau lebih dari 1 books. Nah, kalau di bahasa Arab dia ini ada berbeda. Ada yang tunggal 1, ada yang 2, dan ada yang lebih dari 2. Disebutnya jamak. Jadi ada mufrad 1 artinya, ada musanna 2 artinya, ada jamak. Jamak itu banyak, lebih dari 2. Kayak gitu. Contohnya adalah sebentar, belum, nggak bisa dihapus. Contohnya mufrad ya, kata benda 1, muslimun. Muslimun adalah seorang muslim. Muslimun adalah seorang muslim. Kalau 2 orang muslim gimana? Ditambahin. Bentar-bentar, ini jelek banget.
Kalau tidak dipengaruhi apa-apa, pasti dia rofa ya. U atau un. Kenapa un? Nggak ada alif lam. Muslimun, kalau mufrad, kalau satu. Gimana kalau musanna? Dia apa? Ada 2 orang, seorang muslimnya. Ditambahin ani. Muslimani. Kalau lebih dari 2 gimana, Gi? Mus muslimuna. Berubah akhirnya. Makanya tadi ada uun, ani, una. Ini tuh untuk ini gunanya. Ada yang musanna, ada yang jama. Nih, lebih jelasnya kita lihat di modulnya. BTW masih kedengeran kan ya? Halo, halo? Kedengeran. Dengar. Siap, siap. Nah, gunanya jadi ini itu uun, ani buat musanna. Buat musanna ya rofa, dia akhirnya ani. Buat jama yang rofa, dia akhirnya una. Ada di sini. Jama mudzakkar salim. Jama beraturan untuk laki-laki. Ingat ya, muslimuna dia muslim lebih dari 2 orang dan laki-laki. Disebutnya muzakkar salim. Muzakkar artinya apa? Laki-laki. Ingat. Ingat ya, laki-laki. Gimana buat jamak muannas salim? Jamak beraturan untuk wanita. Di akhirnya atu, atun. Di sini ada contohnya muslimatun. Kalau dia rofa. Kafirotun. Kalau dia rofa. Kayak gitu. Nah, ini ada yang tadi aku lewat. Jamak taksir. Kata benda jamak tidak beraturan. Maksudnya apa? Tidak beraturan itu adalah jadi dia nggak punya pola. Kan kalau muzakkar salim, salim itu selamat ya, beraturan. Ada polanya apa? Una. Akhirnya una. Ini juga jama muannas salim. Salim itu selamat atau beraturan, artinya punya pola. Atu, atun. Kayak gitu. Tapi kalau jama taksir ini, dia ini emang apa ya, mungkin kekayaan bahasanya aja gitu, nggak ada polanya. Dan kita cuma bisa tahu ini di kamus. Contohnya apa? Rojulun itu kan seorang laki-laki. Kalau banyak laki-laki, rijalun. Ini polanya dari mana? Nggak ada. Nggak ada diakhiri una, nggak ada diakhiri atu. Pokoknya terus ada baitun. Kalau jamaknya buyutun. Ini rijal sama buyut kan polanya beda kan. Ini mah fi'al, ini mah fu'ul. Terus ada lagi ya. Di Al-Quran tuh ada di surat ahada asyara kaukaba. Nah, misalnya atau enggak bintang. Kalau satu kaukaba, kaukabun. Kalau banyak, kalau jama taksirnya adalah kaukaban. Kawakib maksudnya. Kaukab sama kawakib. Kawakib kan nggak ada polanya ya. Kayak gitu. Jadi jama taksir ini adalah jama yang tidak beraturan. Nggak ada polanya. Emang murni dihafal. Murni kita taunya cuma dari kamus. Tapi kalau jama muzakkar salim, bisa kita buat. Maksudnya bisa tahu ada polanya di akhirnya. Kayak misalnya paling gampang sih ini ya, muslimun. Misalnya ya, insinyur, muhandisun. Kalau jamak muzakkar salimnya apa? Muhandisuna. Buat yang rofa. Kalau jamak muannas salimnya gimana? Muhandisatu atau muhandisatun. Ada polanya di akhirnya. I'robnya sama. Kayak gitu. Ini juga sama.
rofa. Rofa itu tadi un, ani, una. Una di sini. Ini ada u sama un di jama taksir. Buat jama muannas atu dan atun, dan yang ada dua lagi. Ada buat isim 5 kalimah isim yang diakhiri dengan waw atau alif atau ya ketika disambung dengan kata lain. Apa itu 5? Ini asmaul khomsah disebutnya. Kalimah isim yang cukup spesial gitu. Jadi dia pasti diakhiri waw. Kalau dia rofa pasti diakhiri alif. Kalau dia nasob pasti diakhiri ya. Kalau dia jar. Contohnya abun kan ini aslinya. Tapi kalau misalnya dia rofa di abun, kalau dia rofa jadinya abu, abi, suka denger ya, Abu Hurairah, Abu Abbas, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nasob jadinya aba, pakai alif di akhirnya. Aba. Kalau misalnya dia jar pakai i, abi, sama aku, akho, akhi, hammu, hamma, hammi, fu, fa, fi, zu, za, zi, kayak gitu. Jadi diakhiri ya mati, alif, dan waw mati. Nggak seperti kalimat isim lainnya. Jadi ini spesial asmaul khomsah. Terakhir, isim ghair munsharif, kalimah isim yang tidak bertanwin. Nanti kita bahas selanjutnya apa aja sih isim yang nggak boleh bertanwin. Padahal kan kalimah isim itu tandanya tanwin, tapi ada kalimah isim yang nggak bertanwin. Nanti kita bahas selanjutnya. Skip dulu. Oke, kita balik lagi ke sini. Kalimah isim mu'rob. Isim mufrad, kata benda tunggal. Nah, contohnya, nih, rojulun. Berarti kalau rofa, rojulun jadi gimana? Rojulu atau rojulun. Kalau nasob, rojul jadi gimana? Rojula atau rojulan. Rojul. Kalau jar gimana? Rojuli atau rojulin. Kayak gitu ya. Sampai sini paham nggak? Aduh, takut nggak paham. Gimana? Butuh feedbacknya. Gimana nih? Teh Nisa gimana Teh? Kira-kira paham nggak? Cukup nangkep nggak? Atau butuh? Atau enggak? Dinda. Allah, pelan-pelan memahami. Gimana Teh? Pelan-pelan mencoba memahami, ngulang-ngulang. Ah, oke. Dinda gimana Din? Kira-kira sampai sini paham atau aduh liar Teh? Clear teh. Oke. Emang karena mungkin ya, mungkin mencerna tapi liar. Oke. Emang apa ya? Aku juga sebenarnya wajar mungkin ya bagi kita buat nerima pengetahuan yang baru, nggak langsung ngeh juga kan gitu. Apalagi memang banyak kaidah-kaidah yang mesti dicerna. Jadi emang pengulangan itu perlu banget. Nanti kalau belum paham aku bakal ulangi terus. Mungkin dengan cara yang berbeda biar cukup mengerti. Jadi kita balik lagi ya. Bismillah. Intinya kalimat isim mu'rob adalah kalimat isim yang bisa diganti-ganti akhirnya. Nah, penggantian akhirnya itu bisa dengan apa aja sih? Pertama, bisa dengan rofa, bisa dengan nasob, bisa dengan jar. Jadi, i'rob suatu isim, ingat i'rob adalah perubahan akhir kalimat. Kayak gini, muslim yang ini ya, atu di sini adalah i'robnya.
Rijalu, di sini adalah i'robnya. Rojulani, ani di sini adalah i'robnya. Ar-rojuli misal ini. I adalah i'robnya. Ingat pokoknya perubahan akhir kalimahnya. Kayak gitu ya. Bisa rofa, bisa nasob, bisa jar. Cuma ada 3 ini. Tapi kenapa sih teh? Kenapa rofa nggak u aja atau un aja? Kenapa harus ada ani, una, u? Nasob juga kenapa nggak aan aja? Kenapa ada aina, ada ina, ada a? Karena dalam kalimah isim ada ini. Ada isim tunggal yang kalau ke bahasa Inggrisin ya tadi ya, dia book aja satu buku kayak gitu. Ada musanna, ada kalimat isim yang mufrad yang kalau rofa dia dibacanya kalau nggak un. Yang kalau nasob kalau nggak dibaca a ya an. Kalau jar kalau nggak dibaca i ya in. Jadi teman-teman semuanya ketika teman-teman ngelihat ada u misalnya atau a atau an, pokoknya yang basic, harokat basic ini berarti dia isim mufrad. Karena hanya isim mufrad yang berharokat seperti ini, i'rabnya seperti ini. Contoh, kita semoga ada contohnya ya. A'udzu ini mah kalimat fi'il ya. Misalnya taruh yang cari yang nah, an-nasi. An-nasi. Ini kan i ya. Berarti dia mufrad. Dia jar i'rabnya. Ingat, kalau jar i atau in. Nasob a atau an. Kalau rofa u atau un. Tapi buat kalimat isim aja ya. Yang udah kita ketahui tanda-tandanya. Nih, kita min syarri. Syarri kemarin kita udah setuju. Kalau syarri adalah kalimat isim karena diawali min. Syarri dia i'rabnya nasob, jar atau rofa. Apa teteh? Syarri dia i'rabnya Jar. jar. Kenapa jar? Ini i. I, betul. Al-waswasi dia rofa, nasob atau jar? Jar. Jar. I lagi ya. Coba cari yang lain. Ini mah i semua. I semua lagi. Wasikin. Nah, ini contoh ya. I, ya, in. Dia adalah jar. Soalnya tandanya in. Kayak gitu ya. Berarti dia mufrad. Karena ya tadi in atau i cuma buat isi mufrad. A sama an cuma buat isi mufrad. U sama un cuma isi mufrad. Sebentar lah, kita cari. Nah, hablun dia rofa, jar atau nasob? Rofa. Rofa. Kenapa rofa? Karena Un. Karena un. Oke, lanjut. Abidun sama ya. Terus ini dikit. Contoh yang coba deh. Surah Maryam. Coba ya. Ini yang banyak masuknya. Kelihatan kan? Kelihatan kan ya? Kelihatan teh. Kelihatan, oke. Khofiyan di sini dia apa? I'rabnya. Rofa, nasob atau jar?
Nasob. Nasob, tandanya apa? An. Dia isim mufrad, musanna atau jama berarti? Mufrad. Mufrad. Karena ingat ya, yang aan, iin, uun cuma isim mufrad atau tunggal. Apa nih artinya? Lembut. Ya gitu. Coba Robbi ini wahana azmu. Al-azmu di sini i'rabnya apa? Rofa, nasob, atau jar? Rofa. Rofa, tandanya apa? Doma. Domah ya. Mu di sini ya. Berarti dia adalah mufrad. Kita lagi bahas mufrad dulu. Uun, aan, iin adalah kalimah isim mufrad. Satu artinya. Al-azmu apa nih artinya? Tar. Azm itu ini ya, tulang. Wahana itu lemah. Al-azm, tulang. Washta'ala ar-ra'su. Ar-ra'su di sini dia i'rabnya apa? Rofa, nasob, atau jar? Rofa. Rofa. Rofa, tandanya apa? U. Ingat, roksu kepala. Berarti ini adalah satu kepala. Mufrad adalah satu. Syaiban. Syaiban di sini apa? I'rabnya nasob, jar, atau rofa? Jar. Nasob. Nasob. Ingat ya, aan nasob, jar iin, rofa uun. Walam akum bidu'aika. Ini sebenarnya di sini haraf jar ya. Setelah haraf jar adalah kalimah isim. Berarti doa, kalau ka ini domir, nggak usah dibahas dulu, skip dulu. Kita fokus ke bidu'ai. Du'ai, dia i'rabnya apa? Rofa, jar, atau nasob? Jar. Jar, tandanya I. syakian. Domirnya i'rabnya apa? Rofa, nasob, atau jar? Nasob. Nasob, tandanya apa? An. An, betul. Nah, udah mulai kebayang ya. Gimana rofa, gimana nasob, gimana jar. Lanjut. Aduh, latihan terus aja sampai ngerti. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhiran. Akhiran dia rofa, nasob, atau jar i'rabnya? Nasob. Nasob. An ya. Kelihatan. Waliyan, nasob. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Sebenarnya teman-teman percaya nggak percaya meskipun meskipun a di sini dia adalah jar. Nah, ini dinamakan isim ghair munsharif. Tadi yang bakal kita bahas insya Allah di pembahasan selanjutnya. Rodian, nah, nasob karena an kelihatan. Bi gulami, bi adalah haraf apa teman-teman? Bi adalah haraf jar ya. Setelah haraf jar pasti kalimah isim. Berarti gulami adalah kalimah isim. Gulami i'rabnya apa pertanyaannya? Jar, nasob, atau rofa? Jar. Jar. Oke, karena ada i ya. Samian, nah pokoknya semua yang an nasob, udah nasob. Qala rabbi anna yakunu li gulamun. Gulamun rofa, nasob, atau jar?
Rofa. Rofa, tandanya apa? Un. Un. Ulamun berarti ingat yang uun, iin, aan itu cuma mufrad ya. Mufrad adalah kalimat isim satu aja gitu. Berarti gulamun ini pemuda ya, atau anak bisa. Gulamun berarti satu pemuda. Wa kanat imraati akiron. Akiron adalah kalimat isim i'rabnya nasab, jar, atau rofa. Nasab. Nasab. An ya jelas. Minal kibari. Min adalah haraf jar. Al-kibari kalimah setelah haraf jar. Kalimah setelah haraf jar disebut kalimah isim. I'rabnya apa? Jar, nasab, atau rofa? Jar. Jar. Karena i jelas ya. Iin adalah jar. Buat mufrad. Itiyan adalah nasab ya, udah jelas an. Nah, sampai sini teman-teman, teteh-teteh udah sedikit kebayang belum? Kira-kira. Insya Allah Insya kebayang. Allah. Dinda mana nih? Tadi yang mau nanya Dinda masih liar apa enggak? Teh Wiji teh, gimana teh? Kira-kira sedikit kebayang nggak sekarang? Teh Rahida Ramlah deh. Gimana teh? Kira-kira kebayang nggak tadi penjelasan rofa, nasab, dan jar buat isim mufrad, isim tunggal? Coba Teh Putri, gimana Teh? Kebayang nggak kira-kira? Kebayang teh. Cukup kebayang ya sekarang ya. Teh Nisa, gimana Teh? Sekarang cukup kebayang? Liarnya berkurang nggak ya? Oke. Sampai sini mungkin tentang i'rab buat mufrad aku anggap udah cukup kebayang ya. Nah, itu buat mufrad aja. Ingat di dalam bahasa Arab ada kata benda yang artinya dua. Misalnya di sini satu buku, di sini dua buku. Dan ada jamak. Jamak itu lebih dari dua. Berarti 3 buku ke atas. 3 sampai 100 buku juga disebutnya jamak. 500 buku disebutnya jamak. 5 juta buku disebutnya jamak. Pokoknya jamak, jamak artinya sama. Jamak, jamak yang ini, jamak yang ini, jamak yang ini sama artinya. Artinya banyak. Lebih dari 2. Nah, tapi ternyata ada pembagiannya lagi. Jamak itu menurut pola kalimahnya. Kita sekarang tapi bahas musanna dulu. Tadi udah isim mufrad, i'rabnya buat rofa, kalau nggak u pasti un. U biasanya buat yang tanpa buat yang dengan alif lam, tanwin buat yang pakai alif lam. Buat nasab, isim mufrad i'rabnya kalau nggak a pasti an. Buat yang jar, isim mufradnya kalau nggak in. Oke, rojul. Kalau di rofa, rojulun atau rojulu. Rojul kalau dinasobin, kalau nggak rojula, rojulan. Rojul kalau dijar, kalau nggak rojuli, rojulin. Kayak gitu ya, insya Allah paham. Bismillah, lanjut. Sekarang musanna. Kalimah
isim atau kata benda yang artinya dua. Buat yang rofa, akhirnya pasti ani. Buat yang nasob, artinya pasti akhirnya pasti aini. I'rabnya aini. Sama jar aini. Jadi teman-teman mungkin harus hati-hati. Ini aininya aini nasob atau aini jar. Kita bisa lihat di kalimat sebelumnya. Apa yang mempengaruhi dia kayak gitu ya. Kalau haraf jar sebelumnya berarti ini mah aini jar. Kayak gitu ya. Kalau sebelum haraf jar ini berarti aini nasob kemungkinan. Nah, contohnya misalnya ini ya, aku ambil rojulun. Ini buat rofa. Kalau di musana jadinya gimana? Rojulun itu kan satu laki-laki, satu pria. Kalau jadi dua pria gimana? Buat rofa. Berarti ditambahin ani akhirnya. Rojulani. Kayak gitu ya. Kalau mar'atun rofa ya pasti. Kalau jadi dua perempuan, mar'atun perempuan, rofa, mar'atun, jelas Gimana sih kalau mau dijadiin dua perempuan? Dua orang perempuan. Tinggal ditambahin ani. Ini pola yang memudahkan kita ini. Coba bayangin kalau misalnya ngacak misalnya pola-polanya gitu. Nah, adanya pola-pola ini untuk memudahkan kita kalau misalnya yang diakhiri ani adalah dua artinya. Dan dia rofa. Berarti jadinya gimana? Mar'atani. Baitun. Jadinya gimana? Kalau musanna dua rumah. Baitun rumah. Rofa. Gimana kalau musanna? Kalau dua rumah. Jadinya baitani. Dia rofa dan dua rumah. Nah, kalau nasab tinggal diubah-ubah aja dikit. Tadi misalnya rojulani, jadinya rojulaini. Sama jar juga rojulaini. Atau enggak contohnya kita bisa ambil dari sini. Muslim. Muslimun. Rofa ya dia. Karena ada Gimana kalau musanna? Jadinya muslimani. Tinggal diubah aja gampang. Gampang kok. Tinggal diubah akhirnya i'rabnya jadi ani. Muslimani. Nah, gimana kalau dia nasob? Kan misalnya kalau mufrad dia muslima atau enggak musliman. Gimana kalau misalnya musanna nasob? Ya, akhirnya tinggal ditambahin aini. Muslimaini. Kayak gitu ya. Buat yang jar gimana? Sama ya, kayak nasab. Muslimaini. Artinya dua. Dua ya. Semuanya dua. Berarti dua orang muslim. Dua orang muslim. Kafirun. Kalau mufrad kafirun. Kalau rofa. Gimana kalau musana? Kafironi. Itu rofa. Gimana kalau nasob? Kafiroini. Gimana kalau jar? Sama. Kafiroini. Artinya kafiroini adalah dua orang kafir. Kafironi, dua orang kafir. Cuma beda i'robnya aja. Rofa nasob jar. Sampai sini Musana kira-kira nangkep nggak ya? Teteh-teteh. Insya Allah. Insya Allah ya. Teh Nisa gimana teh? Nangkep nggak teh kira-kira? Kalau misalnya kepikiran suatu pertanyaan dan belum ngerti, boleh PC aku aja ya. Coba aku mau, ada nggak ya di surat Maryam contoh dari Musanna? Bentar.
Wasaka yang bawa ada. Aduh, kayaknya yang jelas adalah tadi aja merujuknya ke sini. Kalau ani, aini sama ya. Kayak contohnya mungkin bisa aku ini. Coba ya Rofa dulu. Rofa ingat mufradnya apa? U dan un. Ini Rofa. Ini mufrad. Kalau musananya gimana? Ani. Kalau nasob mufradnya gimana? An. Kalau musananya gimana? Musana ingat dua ya, dua benda. Aini. Ingat, aini. Kalau jar, salah. Kalau jar, kalau mufradnya gimana? In. Musananya gimana? Dua bendanya gimana? Musana dua benda, ingat-ingat aini. Sama kayak nasob. Aini mah di sini. Misalnya ya aku pakai oh iya Mangga Bi. Iya Bi, hati-hati. Kitabun deh yang gampang. Kitabun contohnya ya. Kitabun kenapa un nggak u? Karena dia kan tanpa alif lam. Boleh nanti misalnya teman-teman ganti alkitabu, boleh. Ini kitabun satu buku. Kalau dua buku gimana? Kita nggak bisa ya. Dua bahasa Arabnya apa? Tak, dua bahasa Arabnya apa, Tak? Isnain. Kita mau ngebahasa Arabin dua buku, nggak bisa isnain kitabun. Nah, nggak bisa. Bahasa Arab punya polanya sendiri buat musanna atau dua benda. Yaitu, kita cuma cukup ganti akhirnya doang. Gampang kan bahasa Arab kaidahnya? Tetap di satu kata. Ini Mbak ya, coba satu di sini. Kita harusnya kita bani. Tatar. Kita tinggal ubah. Kita baknya, ini kan ba ini huruf terakhir. Tambahin alif. Ba. Nih. Udah. Ini artinya dua buku. Nggak perlu ditambahin isnanu kitab. Abi'u, aku sedang membeli dua kitab misalnya. Nggak usah isnan kitab, tapi kitabani. Kok kitabanas? Ini nun ya. Ya. Kitabani, kayak gitu. Fungsi dari musanna. Kita bisa lihat, oh ini ani berarti apa nih i'rabnya? Rofa, nasob, atau jar? Rofa. Ani selamanya sampai kiamat adalah rofa. Kalau nemu ani, pasti rofa. Nah, coba kita beralih ke nasob. Kitabun, nasob itu, misalnya, kenapa dia bisa nasob A sama an? Karena didahului ada namanya haraf nasob. Mungkin nanti aku bahasnya, coba, pokoknya salah satunya adalah inna. Ada inna dan ana,
ada lakina. Pokoknya satu contohnya dulu ya aku ambil. Kan kalau haraf jar didahului haraf jar. Nasab juga ada. Didahului haraf nasab. Misalnya inna. Inna artinya sesungguhnya. Inna. Kita mau ini nih. Mau kitab juga. Sesungguhnya kitab. Sebuah kitab. Berarti kitabun kalau kemasukan inna berganti jadi nasab. Kita ban. Sesungguhnya sebuah buku. Ini belum selesai ya kalimatnya, tapi kita masih di taraf per kalimah, per kata dulu ya. Gimana kalau misalnya mau 2 kitab, sesungguhnya 2 kitab. Tinggal diganti akhirnya, i'robnya jadi aini. Kita, inna, kita, baini. Gak usah inna, isna kitab. Nah, gitu. Jadi tinggal diganti akhirnya aja. Kita baini. Insya Allah ya, paham. Sekarang jar. Kitabun kan kalau nggak dipengaruhi apa-apa sebelumnya ya rofa pasti. Pasti rofa. Semua kalimah isim kalau nggak dipengaruhi apapun sebelumnya pasti rofa. Tapi kalau ada haraf nasab berubah kitaban. Atau nggak jadi kitabaini buat musanna. Tapi kalau haraf jar ya didahului haraf jar misalnya an. An itu dari ya. Atau enggak tentang. Tentang aja kita artinya. An. Kitabun ketambahan an jadinya gimana? Jadi jar dong. Kitabin. Tentang satu buku. Satu. Karena i dan in. Mufrad yang ini. Gimana kalau kita mau 2 buku? Ya udah tinggal ganti aja akhirnya. An. Kita. Ba ini. Nah, tinggal a ini tambah. Kita ba ini. Gitu ya. Jadi tentang 2 buku. Nggak perlu ditambah depannya 2 kayak di bahasa Indonesia isnani atau 2 books jadinya di dalam bahasa Inggris. Kita cuma cukup mengubah akhir kalimahnya saja dalam bahasa Arab. Uniknya di situ. Kira-kira dari teteh-teteh sampai sekarang pembahasan mufrad dan musanna ada pertanyaan dulu. Waduh, udah lewat 5 menit, maaf banget. Gimana nih? Ada yang mau ditanyain dulu? Teh Putri, gimana teh? Kira-kira ada yang mau ditanyain atau kurang jelas? Insya Allah paham sih Teh. Insya Allah ya. Boleh ya di chat aja. Kalau ada yang kurang paham. Tata gimana, Tak? Jelas nggak sampai sini, Tak? Atau masih liar? Atau liar? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Mantap. Teh Rahidalam Ramlah. Gimana, Teh? Apakah ada? Oke, Teh Nisa, oke. Teh Wiji, Teh. Gimana, Teh? Ngerti, oke. Nggak apa-apa. Mungkin nanti kita ulang-ulang terus ya. Kayak betul, Teh, betul. Nggak cukup cuma sejam ya, Teh. Nanti mungkin nanti mungkin aku ada teks lagi. Nanti kita identifikasi mana sih yang mufrad, mana yang musanna. Ini i'rabnya apa? Rofa, apakah nasob, apakah jar, kayak gitu ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Mungkin barangkali dari aku cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi buat teteh-teteh yang mau nanya langsung lewat PC ke aku, mangga. Dan wajar, menurut aku wajar kalau misalnya belum mengerti sempurna tadi karena mungkin memang baru
dapat maklumah sabikoh. Kalau misalnya di istilah bahasa Arabnya, maklumah sabikoh maksudnya pengetahuan yang baru. Maklumah sabikoh yang baru maksudnya. Maklumah. Nah, tar dulu salah ding. Sabikoh kan dulu astagfirullah. Maksudnya maklumah yang baru gitu. Pengetahuan yang baru, jadi wajar aja gitu. Kalau misalnya belum ada maklumah sabikoh sebelumnya, jadi nggak ngeh gitu. Jadi memang harus diulang-ulang terus. Kayak gitu. Mungkin kita tutup aja. Semoga setidaknya ada berkah yang bisa diambil dari majelis ini, walaupun ada yang belum ngerti. Kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Lalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jangan lupa teman-teman terus semangat belajarnya, teteh-teteh semua. Dari aku cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh. Syukron teteh. Yo, izin live duluan ya.